Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal penting yang akan kita sampaikan pada kajian kali ini berkaitan dengan amalan yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akhi fillah a'azanillah wa iyyakum. Ramadan bulan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk, yang istiqomah dengan orang-orang yang menginginkan penyimpangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan penjelasan dari petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nanti akan terlihat orang-orang yang berada di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan. Apakah mereka istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, ataukah mereka kembali kepada jalan yang dahulunya mereka lakukan sebagaimana amal-amal sebelumnya. Nah, ikhwati a'azlu wa'ayakum, terkhusus tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah 10 hari yang sangat amat mulia, sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Dan kita mengetahui bahwa pada 10 hari ini ada beberapa yang Allah istimewakan di dalamnya. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Yang harus kita ketahui, sungguh dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kesungguhan Nabi SAW semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh. Mala yajtahidu fi ghairiha, mengalahkan kesungguhan dari malam-malam yang datang selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa min dzalika annahu kana ya'takif fiha wa yataharra lailatal qadri khilaliha. Demikian pula di malam itu atau 10 hari terakhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf, meninggalkan sejenak hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Ia jauhi istrinya dan beliau sibuk dengan beribadah
dan beliau mengikat kencang-kencang ikat pinggangnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'asr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Kata beliau bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu apabila telah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Dan beliau mengikat erat ikat pinggangnya. Maksudnya menjauhi mengumpuli istrinya. Dia habiskan malam itu dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di kalimat ucapan menyebutkan wa syadda mi'zarahu, yaitu kinayatan anil istidadi lil ibadah. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau ikat sarungnya dengan kuat. Itu maksudnya beliau betul-betul persiapan malam-malam di 10 hari terakhir itu ya habis buat ibadah. Wakilahu wa kinayatun an itizalin nisa. Walaupun ada pula yang menyebutkan beliau tinggalkan istrinya untuk tidak mengumpulinya. Kedua-duanya benar. Wa qauluhum ahyal laila, adapun ucapan Aisyah mengatakan beliau menghidupkan malamnya, yakni istighraqu bis sahar, yaitu beliau bergadang di malam-malam itu. Fi shalat, caranya dengan memperbanyak dan memperpanjang salatnya. Wa dzikr, berzikir kepada Allah. Wa qad jaa fi hadis Aisyah al-ukhra radhiyallahu anha, ada riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sunan An-Nasa'i. La a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al Qur'ana kulla fi lailatin wa la qama lailatin hatta as-sabah wa la sama syahran kamilan qat ghair Ramadhan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku belum pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Qur'an dalam satu malam sampai tuntas, dan tidak pula bangkit dalam satu malam sampai datang waktu subuh, dan tidak pula berpuasa sebulan penuh sempurna, tidak ada sama sekali berbukanya di siang hari selain itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya hadis dalam Imam An-Nasa'i ini memberikan pengertian kepada kita. Pertama, beliau bahkan di 10 hari terakhir itu mengkhatamkan Quran dalam satu malam, yakni dengan cara apa? Salat. Nah, ahyal laila ala annahu yaqumu aghlabal lail, yakni maksudnya dengan ahyal lail itu beliau jadikan sebagian besar malamnya mulai dari ba'da isya terus sampai menjelang subuh, sebagian besarnya itu dengan berdiri di dalam salat. Aw yakunal ma'na annahu yaqumul lail kullah, bahkan dalam riwayat yang lainnya sepanjang malam beliau salat. Lakin yatakhallala dzalika al-isya was-sahur, cuman itu dilakukan sampai sampai datang waktu makan apa? Sahur. Fa yakunu muradu annahu yuhyi ma'dhamal lail. Jadi maknanya adalah di malam-malam 10 hari terakhir itu betul-betul Nabi habis waktunya buat ibadah. Ya tidur tapi sejenak. Ini nasihat. Jangan jadikan malam 10 hari terakhir itu pindah tempat tidur. Karena sebagian kaum muslimin inginnya melaksanakan i'tikaf. Ingin dapat kemuliaan 10 hari terakhir, mencontoh sunnah Nabi, tapi tidak jarang di antara mereka cuma pindah tidur. Malah saya katakan pindah rumah gitu ya. Semua dibawa. Yang punya laptop dibawa laptopnya, yang punya kasur lipat dibawa kasur lipatnya, bantal gulingnya juga dibawa, bahkan bawa apa namanya itu ya kawan? Selimut yang tebal itu, Nah, kata ya, tidur ba'da isya, bangun-bangun 1 jam sebelum subuh, baca Quran 10 menit ngantuk lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ya bukan demikian.
Wa qaulu ayqadha ahlahu, ucapan Aisyah mengatakan Nabi membangunkan keluarganya, ayqadha azwajahu lil qiyami wa minal ma'lumi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fi sa'iris sana. Itu maksudnya adalah beliau membangunkan istrinya di malam-malam itu, dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang tahun beliau bangunkan istrinya tiap malam, cuma khusus 10 malam terakhir itu beliau bangunkan lebih awal. Istri-istri Nabi itu biasanya di luar bulan Ramadan dibangunkan oleh Nabi menjelang subuh. Sekira setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Tapi ketika datang 10 hari terakhir, itu jauh tengah malam sudah dibangunkan. Walakinna yuqiduhum liqiyami ba'dil lail. Wa fi sahih Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailatan faqala subhanallah. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika suatu malam di malam Ramadan itu Nabi bangun, beliau mengucapkan subhanallah, mada unzilal lailah minal fitan. Apa yang telah diturunkan dari malam ini dari sebuah fitnah. Mada unzila minal khazain. Apa yang telah diturunkan pada malam ini dari al-khazain, penjaga-penjaga. Man yuqidu sahibal hujarat. Siapa yang membangunkan orang-orang yang berada di tempat tidurnya? Ya Rabb kasiyat fid dunya ariyat fil akhirah. Wahai Rabb, berapa banyak manusia di muka bumi ini dia bahagia dengan pakaian-pakaian yang menutupinya, ternyata di yaumil qiyamah dia itu tidak memiliki pakaian, dia telanjang. Maksudnya dia merugi. Sayang kalau manusia di kehidupan dunianya dia habiskan malam-malamnya itu cuma buat tidur. Fitnah itu banyak terjadi di tengah malam. Sementara kita tahu fitnah ini ditolak dengan cara berdoa. Doa di tengah malam itu tidak ditolak. Dan kita tahu berapa banyak musibah terjadi, kesedihan terjadi, bencana terjadi, keburukan terjadi di tengah malam. Dan bisa ditolak dengan seseorang itu mengkhusyukkan dirinya di dalam salat. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Berapa banyak di tengah malam itu manusia asik dengan tempat tidurnya. Maka kata beliau, dia merasa dia berpakaian, tapi ternyata di akhirat kelak dia menjadi orang-orang yang telanjang. Maksudnya tertipu dengan dunia. Wa fi kadzalika annahu kana alaihi salam yuqidu Aisyah radhiyallahu anha idza arada ayyutira. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah di waktu malam-malam itu, bukan hanya malam Ramadan, agar Aisyah minimal mengerjakan salat witir. Nah begitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih lagi membangunkannya. Bukan hanya cuman menjelang waktu subuh biar witir, dari awal, dari pertengahan malam dibangunkan. Ya qumi ya Aisyah tu qumi minal lail. Bangkit wahai Aisyah, bangun di waktu malam Aisyah. Ini nasihat buat apa? Kita, para bapak, para suami, bangunkan keluarga kita. Kalau kita nggak iktikaf di masjid, bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita. Ustaz, kalau istri kita haid, nggak apa-apa, bangunkan, suruh berdoa kepada Allah. Karena menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu bukan harus dengan sholat. Dia bisa dengan taubat, dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa muhasabatun nafsi, menghitung-hitung kesalahan di masa lalu. Bukankah Umar pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung kesalahan-kesalahan yang kamu pernah perbuat di dunia ini sebelum nanti kamu dibangkitkan di hari kiamat, dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebelum kamu dihisab, hisablah di dunia. Maksudnya bila kamu mengingat dosa-dosamu, kamu segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih daripada itu dia bisa berdoa. Karena Bapak, tidak ada larangan bagi wanita berdoa kepada Allah. Di waktu-waktu yang mustajab pun tetap akan diijabah sekalipun dalam kondisi apa? Haid. Kan sayang kalau kaum muslimin di 10 hari terakhirnya hanya dengan alasan, ini wanita muslimah maksud saya, dengan alasan haid tidak bangun malam, tidak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fa'alahu sallallahu alaihi wasallam hada yadullu ala ihtimami bi taati rabbi. Perbuatan Nabi ini juga sekaligus menunjukkan betapa perhatian yang amat sangat dari Nabi dalam masalah ketaatan di 10 hari terakhir. Dan wa mubadaratil awqat wa i'tinamihi al-azimatil fadilah,
dan perhatian yang sangat amat mendalam tentang waktu-waktu mulia. Tempat-tempat di mana dikabulkan doa. Fayan bagi al muslim. Harusnya kita ini teman-teman sebagai seorang muslim al-iqtida'u bin nabi, ya ikut dengan nabi. Kalau nabi itu udah diampuni dosanya saja begitu, beliau itu udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk ke dalam surga. Beliau memperbuat itu untuk menjadi teladan buat umatnya. Biar beliau bisa mengajarkan kepada umat ini begini memperlakukan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Waspadai fitnah ya ikhwan. Semakin datang bulan yang mulia, waktu yang paling mulia, kondisi yang paling mulia, semakin kuat gangguan syaitan kepada mereka untuk menggelincirkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi kan syaitannya sudah dibelenggu. Tapi jangan lupa, pada diri manusia ada satu perkara yang selalu mengajak kepada keburukan dan syaitan pun mendukungnya. Apa itu? Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar mengajak kepada sesuatu yang jelek. Dan memang biasanya di akhir bulan Ramadan itu banyak orang yang lalai. Ya toh? Dia bukannya masuk ke dalam masjid, menghabiskan waktunya dengan beribadah, tapi datang ke mal-mal. Ya, saya tidak mengatakan itu hukumnya haram. Tapi kan sayang, dunia kan bisa dicari di lain waktu. Kenapa tidak di siang hari? Sementara di malam-malam itu Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar itu. Fil asl awakhil witri min Ramadan. Wa fil riwayah wa fil witril asl awakhir min Ramadan. Bilangan ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebagian orang, oh kan bilangan ganjil, berarti genapnya ke mall. Ya dia keliru. Kan gitu kan ya. Makanya kan ada orang begitu. Datang ke masjid itu cuma malam-malam ganjil. Malam genapnya enggak ke masjid. Akhi enggak iktikaf, enggak Ustaz. Iktikafnya cuma malam ganjil saja gitu. Yang juga keliru ikhwati a'azan kebajikum. Kenapa begitu? Karena kebiasaan seseorang itu mengikuti keadaannya. Kalau orang mulai malas-malasan di malam yang genap, ganjilnya kan lebih malas. Kalau dia ke masjid, dia enggak akan maksimal. Kata beliau, wa min fadaili hadil asli wa khasaisuha wa mazayaha anna fiha lailatul qadri. Penulis mengatakan di antara keistimewaan 10 hari terakhir ini dan yang paling istimewanya ada pada malam itu adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat yang ke-1 dan seterusnya, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, Hamim, dan demi kitab yang di dalamnya mengandung penjelasan yang nyata. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan kitab tersebut fi lailatin mubarakah, pada malam yang di dalamnya dicurahkan apa? Keberkahan. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang di dalamnya diturunkan berbagai macam keberkahan. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami ini hanyalah memberikan peringatan saja. Fiha yufraqu kulla amrin hakim. Di malam itu diputuskan segala perkara-perkara yang harus ditetapkan. Berarti ditetapkan apa nih kawan? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Amrun min indina, yaitu keputusan yang datang dari sisi kami, yaitu di sisinya siapa? Allah. Inna kunna mursilin. Rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surat ini adalah malam Lailatul Qadar. Di ayat yang tegas Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam itu malaikat-malaikatnya Allah dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril alaihi salam.
Di malam itu Allah turunkan malaikat-malaikatnya dan Jibril pun diturunkan, membawa ketetapan takdir yang telah Allah putuskan. Berarti di malam itu dituliskan takdir manusia, teman-teman. Pada malam itu semua takdir manusia yang berjalan dari 1 tahun menuju tahun berikutnya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Harusnya manusia pada malam itu sibuk dengan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdirnya tertulis takdir yang baik. Anzalallahu al-Qur'an al-Karim fi tilkal laila. Cukup kemuliaan itu ditandai dengan diturunkannya pada malam itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Wasafa Rabbul Alamin bi anna mubarakah. Allah menyebutnya malam itu malam apa? Malam yang dicurahkan berbagai macam keberkahan. Telah tetap datangnya dari sekelompok para ulama kita pendahulu seperti Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Said Ibnu Jabir, Ikrimah, Mujahid yang lain-lainnya mengatakan anna lailal lati unzila fil Qur'an hiya lailatul qadar. Malam penuh barakah yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya itulah malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang ikhwati ahluwayakum yang kita akan terangkan beberapa keistimewaan yang Allah telah tetapkan pada malam itu. Pertama, minha annahu nuzila fil Qur'an. Tadi udah jelas. Malam Lailatul Qadar itu di dalamnya diturunkan apa? Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an ini sangat agung. Mukjizat Nabi yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Kama taqaddama qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, yakni secara langsung dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah itu adanya di langit dunia. Summa nazala mufassalan, setelah itu baru Allah turunkan ayat demi ayat. Bihasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian-kejadian yang Allah telah tulis. Jadi Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di mana? Langit dunia. Lalu Allah turunkannya sesuai dengan kejadian-kejadian yang telah Allah tuliskan. Seperti surat Al-Mulk, surat At-Tahrim misalnya. Kisah tentang istri-istri Nabi yang sebagiannya telah membuat hati Nabi apa? Bersedih. Lalu turun ayat asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Boleh jadi Allah akan menggantikan untuk Nabi itu yang lebih baik daripada kalian pasangan-pasangan hidupnya. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibat. Muslimah, mukminat, taat kepada Allah dan mereka senantiasa kembali kepada Allah SWT. Abidatin saihat, ahli ibadah, dan mereka senantiasa berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan, di siang harinya di tiap hari-harinya. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya sesuai dengan kejadian-kejadian dan itu haknya Allah SWT. Fi salasi wa isrina sana, selama 13 tahun, 23 tahun. Karena Nabi itu kan berdakwah selama 23 tahun lalu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ini keutamaan pertama, malam Lailatul Qadar itu. Malam di mana Allah turunkan apa? Al-Qur'an. Malah keutamaan yang kedua, wasafa bi anna khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu Allah mensifatinya dengan satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Seperti tadi dalam surah Al-Qadar Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang ketiga wasafaha bi anna mubarakah. Allah mensifati malam Lailatul Qadar dengan sebutan mubarakah. Mubarakah itu artinya tercurahkan berbagai macam kebaikan. Seperti dalam surat yang tadi kita baca. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran yang penuh dengan penjelasan ini pada malam yang diberkahi.
Surat apa tadi ikhwan? Ad-Dukhan. Ayat yang ke-3. Yang keempat, anna tanazzalu fihal malaika warruh. Di malam itu malaikat-malaikat Allah turun. Antum bayangkan, jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu, teman-teman. Dan malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat apa? Jibril. Nama lainnya Ar-Ruh. Itu pun turun ke langit dunia. Yang kita tahu, dunia ini kan tempat di mana manusia itu berbuat dosa. Dunia ini tempat di mana manusia bergelimang dengan perbuatan maksiat. Bahkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu diturunkan ke dunia karena berbuat apa? Dosa. Bukan tempat untuk berbangga-bangga. Tapi kepada malam Lailatul Qadar itu, ini jadi malam yang istimewa. Diturunkan malam itu ke dunia, maka dengan sebab itu pula Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Ini menandakan keistimewaan ya khafillah. Oke, kalau kita punya akal sehat sedikit aja, dan fitrah yang lurus, nggak ada kebengkokan walaupun sedikit, ketika kita mendengar informasi malaikat akan turun ke muka bumi ini, tentu kita akan berusaha berpenampilan yang paling indah dalam kondisi yang paling indah agar mereka para malaikat menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Dan persaksian malaikat itu merupakan keutamaan. Bahkan kalau seandainya malaikat mau turun pada hari itu mencabut nyawa kita, kita telah siap karena berbuat kebaikan. Maka kita heran kalau ada orang di 10 hari terakhir itu tidurnya bisa panjang, menghabiskan malam-malamnya. Ayyuksiru tanazzul malaikatu fi hadhil lailati likasati barakatiha. Turunnya malaikat ke dunia itu karena saking banyaknya keberkahannya. Karena malaikat itu menyukai sesuatu yang mengandung apa? Barakah. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzalul barakati war rahmah. Dan turunnya malaikat itu ya ikhwan, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Nah, ikhwan, Allah itu menurunkan malaikat setiap hari ke Baitul Ma'mur namanya. Itu setiap hari 70.000 malaikat. Yang sudah turun naik ke atas langit itu nggak akan turun lagi. Faham maksudnya, ikhwan? Jadi dia dinaikkan ke atas langit lagi itu nggak turun lagi, ganti lagi. Berarti antum bisa bayangkan, setiap hari Allah turunkan sejumlah 70.000. Sekarang usia dunia sudah berapa? Allah yang tahunya. Pertanyaannya ditaruh di mana malaikat itu? Allah yang lebih tahu. Ketika semua malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar, turunnya bukan sekedar turun, yatanazzalu ma'atanazzal barakah wan nikmah. Mereka itu turun dengan membawa keberkahan dan nikmat dari Allah. Buat siapa, teman-teman? Makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang merasakan keberkahannya bukan hanya manusia. Jin merasakannya, pohon-pohon merasakannya, hewan-hewan merasakannya, lautan merasakannya, bahkan alam semesta ini merasakan rahmat Allah. Demikian pula keberkahan yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Ini malam yang dahsyat. Sungguh aneh kalau orang bisa tidur di malam itu. Sampai para ulama mengatakan man hurima Lailatul Qadri faka'annahu hurima khairun kulluh. Manusia itu kalau diharamkan dapat malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia diharamkan sama Allah untuk mendapatkan kebaikan semuanya. Faham ya kawan? Jadi orang itu beribadah di bulan Ramadan, dari awal Ramadan, sholat malam, baca Quran, sedekah, dan yang lain-lainnya. Kemudian malam Lailatul Qadarnya dia nggak dapat karena sebab banyak tidur, bukan karena udzur syar'i. Tidur, buang masa, ngobrol dan semisalnya. Itu seolah-olah yang dia lakukan sebelum-sebelumnya itu nggak ada apa-apanya. Seolah kebaikan yang begitu banyak diabaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bernilai buat dia. Maka jangan kita merasa bahwa ini perkara remeh, jangan. Kalau sepanjang hidup kita, mungkin Bapak, teman-teman, sebagian sudah berusia 45 tahun atau 50 tahun, atau mungkin sudah 25 tahun atau 26 tahun, atau sudah 20 tahun ke atas. Sudah berapa banyak malam Lailatul Qadar yang kita lalaikan selama ini? Kan begitu. Anggaplah begini teman-teman, usia kita diberi beban syariat itu 15 tahun. 15 tahun. Lalu antum diberi oleh Allah usia misalnya 20 tahun. Baru mengenal sunnah setelah usia 28 tahun. Berarti sepanjang berapa tahun kita nggak pernah kebaikan? Kurang lebih 13 tahun. Baru kita kenal kebaikan. Kita tinggalkan Lailatul Qadar.
Sahih. Kan rugi. Kemudian setelah kita mengenal sunnah ini, lalu malam-malamnya disibukkan dengan, maaf ini ibu-ibu biasanya, kan sudah 10 hari terakhir itu ibu-ibu makin sibuk biasanya. Ya, sibuk apa ya kawan? Mendata model makanan, ya. Ada semprit, ada semprot, ada apa lagi halnya? Kan gitu ya. Ya, kue itu ya, kue-kue macam-macam itu ya. Yang nastar lah, yang halilintar lah atau apalah wallahu alam bisawab. Ikhwati azanillah wa iyyakum, ada. Coba itu ditinggalkan kebiasaannya. Ya. Kalau misalnya dahulu kita menyibukkan 10 hari terakhir itu dengan mengejar setan yang namanya diskon 70% itu ya kan ya. Maaf ini istilah saya, jangan antum mana dalilnya Ustaz setan diskon? Enggak ada. Ini istilah saya saja. Maksudnya setiap yang memalingkan manusia dari mengingat Allah itu keburukan. Oh deh. Coba kejar itu, adanya itu ya Ustaz, 10 hari terakhir. Ya kawan, Lailatul Qadar lebih baik daripada itu semua. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada itu semuanya. Jangan dilewatkan. Nah, kalau beliau mengatakan ikhwati wa yuhayyituna bihilakid dzikri kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'ani. Turunnya malaikat-malaikat itu ke dunia dengan membawa keberkahan, nikmat yang datang dari Allah, rahmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla untuk makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti turunnya mereka ketika membacaan Quran dibaca. Maksudnya begini, Wan. Ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu turun menyampaikan rahmat dan keberkahannya buat kita di malam itu. Ketika kita sedang berzikir mengingat Allah, halaqah dzikr, bihilaqi dzikr, yang mengadakan halaqah, majelis ilmu misalnya, menyampaikan kebaikan, saling menasihati, malaikat turun di malam itu, menurunkan rahmatnya Allah, membawa keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Wa yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bi sidqi ta'dhiman, dan mereka bukan hanya turun, mereka mengepakkan sayap-sayapnya, menaungkan dengan sayap-sayap mereka itu kepada mereka-mereka yang sibuk dengan bermajelis ilmu, dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran. Teman-teman ikhwati a'azni wa iyyakum, kalau satu malaikat saja sudah cukup, lalu bagaimana ini dengan miliaran, triliunan, hanya Allah yang tahu jumlah malaikat itu. Semua mengepakkan sayapnya. Ikhwan, bumi ini kecil. Saya katakan demi Allah, bumi termasuk planetnya Allah yang kecil. Ya, bumi dengan Saturnus besaran mana? Dengan Uranus dengan mana? Dengan matahari? Berarti bumi bukan apa-apa. Apa kita mengira bahwa yang paling besar itu matahari? Ada lagi yang lebih besar daripada matahari. Maka sebab itu ikhwati asma'iyakum, kita tinggalnya di mana? Coba antum kalau naik pesawat itu jangan cuman berpikir apa, wah nikmat, atau takut-takut gitu kan ya. Nah, sekali-kali antum lihat ke bawah, ambil ibroh. Apa ibrohnya? Yang antum banggakan di dunia, Kisra, kerajaan antum yang antum miliki, Bair, kendaraan antum yang antum banggakan, ikhwah, teman sejawat yang selalu mendukung antum, itu nggak kelihatan dari atas, nggak kelihatan, kecil. Waduh, semakin naik, semakin kecil. Yang kelihatan bulatan buminya. Naik lagi ke atas lagi, bumi itu tinggal titik aja. Nah kita di bagian titik itu. Lalu kita kemudian amalnya nggak ada. Sementara alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, seluruh alam semesta langit dan bumi bertasbih memuji Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan bumi. Bahkan yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih memuji Allah. Siang dan malam bertasbih memuji Allah. Antum pernah melihat malam hari membangkang? Datangnya malam jam 10 siang, nggak ada. Begitu matahari tenggelam, malam datang. Sahih? Begitu matahari terbit, siang datang. Itu bentuknya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membangkang. Berarti kita ini makhluk yang kecil. Sangat amat kecil sekali. Nah, kalau malam Lailatul Qadar pun kita nggak bisa bangkit, lalu kebaikan apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kira-kira teman-teman? 1000 bulan itu setara dengan berapa tahun toh? Kalau 83? Coba kalau usia kita misalnya ditakdirkan cuma 60 tahun, berarti satu malam itu lebih baik dari seluruh usia yang pernah kita lewati. Kasih sayang Allah kurang apa buat kita?
sangat sayangnya Allah kepada kita, dan kita tahu bahwa itu bakal menjadi sebab datangnya ampunan. Yang meminta kepada Allah ampunan diampuni. Malah kalau mereka meminta tentang kebahagiaan dunia dikasih juga sama Allah. Tapi ini pesan saya, akhi, jangan lelahkan lisan kita cuman meminta di hari dan malam yang mulia ini cuman urusan dunia. Jangan teman-teman. Terlalu rendah kalau kita cuma minta dunia. Bukan tidak boleh. Boleh. Untuk dunia kita katakan Rabbana atina fid dunya. Cukup. Tidak perlu kita rinci, saya perlu rumah, saya perlu mobil. Terlalu hina. Ada yang lebih mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kita habiskan lisan kita dengan berkata la tuharim alayyal firdaus. Ya Rabbana, jangan kamu haramkan untukku surga firdaus. Wala tuharim safa'ata nabika alaina. Jangan engkau haramkan syafaatnya nabimu buat kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal penting kita menggunakan dan menyebut wajah Allah, innaka antal aziz wa innaka antal ghafur wa biwajhika ya rabbal alamin. Dengan sebab wajahmu wahai Rabb yang maha mulia, aku berlindung dari siksa api neraka. Aku mohon kepadamu surga. Jangan meminta ya Allah, demi wajahmu dan kemuliaanmu beri aku dunia. Rugi. Dan para ulama akidah melarang, menyebutkan kategori keharaman adalah memohon kepada Allah dengan menyebut wajah Allah itu tapi untuk urusan dunia. Karena dunia terlalu apa? Hina. Terlalu rendah ikhwati azwajakum. Ini yang keempat ikhwati azwajakum. Kemudian yang kelima, wa wasafa bi annaha salam. Allah mensifati malam Lailatul Qadar itu malam kesejahteraan. Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbim min kulli salam hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan yang tercurah terus-menerus di malam itu. Hatta matla'il, sampai matla' itu artinya munculnya. Apa itu ikhwan? Fajar. Fajar apa? Fajar shadiq. Sampai munculnya fajar shadiq. Itu malam isinya kesejahteraan, kemuliaan, ketenangan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Tapi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia bermaksiat di malam itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia berbuat kelalaian di malam itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ana menasihatkan diri ana kepada dan juga kepada teman-teman, ajak keluarga kita ke masjid. Kalau kita khawatir rumah menjadi sebab godaan terbesar buat kita, tempat tidur menjadi sebab godaan terbesar buat kita, bangunkan istri kita ke masjid. Ajak ke masjid mereka. Biar mereka beribadah, minimal malu melihat orang apa? Ibadah. Kan niatnya jadi rusak Ustaz. Kadang niat itu dipaksakan ya akhi. Lama-kelamaan lalu dia belajar menjadi orang yang ikhlas. Kan begitu. Bukankah dulu Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah, tatkala Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut, nggak ada yang mau. Sampai Nabi mencontohkan mencukur dulu, baru mereka mencukur. Awalnya terpaksa, tapi kemudian menjadi ittiba'ur Rasul. Begitu amal. Karena memang letaknya di hati, dan di hati itu ada jiwa yang suka mengajak kepada sesuatu yang buruk tadi itu. Nasallahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Ai salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiya su'an aw ya'mala fiya adha kama qala Mujahid. Maksudnya salam yaitu Allah turunkan keselamatan pada malam itu sehingga membuat syaitan tidak akan sanggup melakukan sesuatu pekerjaan yang membuat hamba anak Adam menjadi buruk atau melakukan sebuah pekerjaan yang bisa menyakiti anak Adam. Ini nasihat bagi yang terkena penyakit sihir, bagi mereka yang terkena gangguan, apa bahasa kita itu, guna-guna dan semisalnya. Malam Lailatul Qadar malam yang paling baik buat Anda meminta kepada Allah. Syaitan tidak akan memudaratkan Anda biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Makanya Imam Mujahid mengatakan dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir maksud saya, yakni beliau mengatakan wa tuksaru fiha salama minal iqabi wal adabi. Pada malam itu diperbanyak oleh Allah keselamatan dari siksaan dan dari hukuman-hukuman. Bima yakumul abdu, dengan sebab hamba pada malam itu menghidupkannya. Min ta'atillah, dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah belum mengatakan begini, akhi, kalau malam itu kita sibuk dengan ibadah,
zikir, doa, salat malam, qiraatul Quran dan yang semisal daripada itu, Allah akan ampuni dosa kita. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan man qama lailatal qadri, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan darinya kesalahan-kesalahannya yang telah berlalu. Kemudian yang keenam, ikhwan fillah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Keistimewaan pada malam Lailatul Qadar itu adalah di malam itu takdir dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yusalu minal lauhil mahfuz ilal katabati amri sanatin, yaitu Allah akan turunkan ketetapan dari Lauhul Mahfuz itu takdir selama 1 tahun penuh. Wa ma yakunu fiha minal ajali wal arzaq, bahkan batas usia dan rezeki dituliskan pada hari itu, di 10 hari di malam Lailatul Qadar tersebut. Wa ma yakunu fiha ila akhirnya kullu amrin muhkamun la yubaddilu wa la yughayyiru, undur tafsir Ibnu Katsir, di mana kita tahu bahwa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah tidak bisa diubah, tidak bisa lagi diganti-ganti, tetapi dengan doa Allah mengubahnya. Oke? Dan berubahnya takdir dengan doa itu juga sudah ketetapan Allah. Paham maksudnya kawan? Takdir Allah itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Berubahnya takdir dengan doa itu juga sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau kita tahu bahwa takdir tadi berubahnya dengan doa dan itu bagian dari takdirnya Allah, kenapa nggak kita cari cara untuk bisa merubah takdir tadi dengan takdir juga, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa. Ustaz, kalau nggak bisa berbahasa Arab, antum doa dengan semampu antum. Bahasa Indonesia nggak masalah. Atau antum sudah bawa buku apa? Doa dari Quran maupun Sunnah itu, baca sebanyak-banyaknya, difahami maknanya. Yang ketujuh, ya kawan, Allah Taala yaghfiru liman qama imanan wa ihtisaban. Di malam Lailatul Qadar itu Allah akan mengampuni dosa bagi tiap-tiap orang yang bangun di malam hari itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dengan cara berbuat amal ketaatan. Sebagaimana hadis yang tadi saya sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Arti iman wa ihtisaban itu apa ya kawan? yakni tasdiqon biwa'dillahi ta'ala, yaitu percaya dengan janjinya Allah. Ikhtisaban artinya apa? Yakni bisawabi alaihi wa talabanil ajri, yaitu berharap ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Allah katakan wa ma adraka lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yani malam itu ikhwan, orang baik dikehendaki oleh Allah baik, maka dia jadi baik. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah buruk, maka dia pun menjadi buruk. Ikhwan billah, wa yustahabbu tahariha fi Ramadan. Ini saya cukupkan sampai di sini ya, keutamanya Lailatul Qadar tadi itu ada berapa ikhwan? 7. Nah sekarang kita begini, permasalahannya adalah gimana cara mencari Lailatul Qadar itu? Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di awal Ramadan. Ada yang mengatakan pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di 27 Ramadan, 29 Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan pada bilangan yang ganjil. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Muharram. Macam-macam pendapat para ulama. Pendapat yang kuat hadis yang berikut ini. Yani dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal asral awal min Ramadana summa i'takafal asral awsata fi qubbatin turkiyatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah beriktikaf. Beliau lakukan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dari awal beliau iktikaf. 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf lagi 10 pertengahan. Tapi di 10 pertengahan itu beliau masuk ke dalam kubbah, semacam kemah. Biasanya dulu dibeli dari orang-orang Turki. Yani al-khimatu wa kullu bunyanin mudawwar. Khimah itu bahasa Arab teman-teman. Pakai khimah, masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Kemah. Masya Allah ya orang Indonesia itu.
Beliau pakai kemah di dalam masjid itu. Ala suddatiha hasirun qala fa akhadha al-hasira bi yadi fa nahaha fi nahiyatil qubbati summa tala'a ra'sahu fa kallama an-nasa fadanaw minhu fa qala inni taqaftu al-asl awwal altamisu hadhil laila summa taqaftu al-asl al-awsat summa utitu fa qila li inna fil asl awakhir. Nabi ketika itu berada di kemah itu, beliau memakai alas, kemudian beliau tiba-tiba menggulung alasnya dan mengeluarkan kepalanya di kemah itu dan berkata kepada manusia. Manusia semua mendekat. 10 hari pertama aku sudah iktikaf itu untuk mencari malam ini. Malam Lailatul Qadar tidak kudapatkan sampai pada 10 hari yang kedua. Ternyata aku diberitahu oleh Rabbku, Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berarti dalam hadis ini menjelaskan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Jatuhnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kapan tepatnya tidak ada yang tahu secara pastinya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ahabba minkum ayyatakifa," barang siapa di antara kalian ingin untuk beriktikaf, falyatakif, hendaklah dia beriktikaf. Fa'takafan nasu, akhirnya manusia pun iktikaf malam itu. Ya. Bersama dengan Nabi, qal wa inni uritu lailata witrin. Lalu aku diberitahu lagi oleh Allah Ta'ala, Lailatul Qadar itu ternyata pada bilangan yang ganjil turunnya. Wa inni asjudu sabihataha fi tinin wa ma'in. Dan ketika itu malamnya aku sujud lama sekali. Ketika sujudku itu ternyata aku sujud pada bagian tanah yang becek. Berarti ketika malam itu turun hujan. Ini ingat, Lailatul Qadar di malam itu Nabi memberitahu ciri-cirinya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan kata beliau. Dan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bilang di bilangan yang ganjil. Dan ketika malam itu turun hujan. Paham ya, kawan? Ketika malam itu turun hujan. Dan ketika beliau sujud nempel lumpur di dahi beliau. Wa ma in fasba min lailatin ihda wa isrina wa qad qama ila subhi famatarat sama fawaqafal masjidu fabsartu tina wal ma fa kharaja hina faraga min salati subhi. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ternyata itu terjadi pada malam 21 Ramadan. Di hadis ini malam 21 Ramadan, malamnya hujan. Atau maaf, sorenya hujan. Malamnya beliau sujud di lumpur. Paginya ketika beliau muncul, matahari itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti tempayan yang bulat. Bisa terlihat tidak menyilaukan mata. Jadi ciri-ciri Ramadan tadi itu disebutkan 10 hari terakhir. Disebut pada malam 21 ini bukan berarti terus-menerus pada malam 21. Kalau di hadis yang lainnya Nabi ditambahkan pada malam 27. Kemudian Nabi memerintahkan cari malam Lailatul Qadar itu bilangan ganjil 10 hari Ini ada hikmahnya. Kenapa disembunyikan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu tanggal pastinya, supaya manusia mengambil ibrah sibuk ibadah. Antum bisa bayangkan teman-teman, kalau misalnya ada hadis yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 27. Wah sudah, orang nggak akan beribadah kecuali cuma malam 27. Iya kan? Wong hadis palsu yang tersebar itu tuh, hadis palsu yang tersebar 10 hari pertama bulan Ramadan merupakan apa? Ampunan ya. 10 hari Ramadan yang kedua merupakan dan seterusnya. Orang itu aja udah yang 10 pertama aja udah diampuni. Padahal ini hadis apa? Bukan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif ini ikhwati a'azal wa yakum. Ada apalagi kalau disebutkan Lailatul Qadarnya malam 27, kalau 1000 bulan teman-teman. Enggak ada tarawih di masjid apa namanya? Jabalus Su'ada kecuali malam 27 gitu. Tapi ini hikmah ikhwati a'azal wa yakum. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, yaitu Abu Sa'id mengatakan mutirna lailata ihda wa isrin, di malam 21 Ramadan kami diturunkan hujan oleh Allah, dihujani, diberi hujan. Fa waqafal masjidu fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nadartu ilaihi wa qad insarafa min salati subhi. Ketika itu Nabi beriktikaf.
dan air menggenang di masjidnya Nabi. Aku melihat Nabi SAW ketika beliau itu pagi harinya, wa wajhu mubtilun tinan wa ma'in. Wajahnya Nabi itu menempel lumpur dan air. Jenggotnya ada airnya nempel. Ini hikmah besar ya alhamdulillah. Di malam itu kita pantas mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Mengorbankan waktu kita untuk Allah dan Rasulnya. Enggak lagi pilih-pilih. Jadi Nabi itu i'tikaf bukan bawa tempat tidur, bukan. Nabi i'tikaf bukan bawa bantal, bukan. Apa Nabi tidak punya bantal? Nabi punya bantal. Apa Nabi tidak punya tempat tidur? Nabi punya tempat tidur. Tapi Nabi jadikan malam itu untuk sholat, sujud. Apakah masjidnya Nabi ada ubinnya seperti kita yang indah ini? Tidak. Masjid Nabi SAW wakilnya adalah tanah. Turun hujan, jatuh dari atapnya, mengenang di tempat Nabi sholat, dan beliau tetap sujud di tempat itu. Nah, tempat yang begitu saja Nabi menikmati sujudnya, kita ini kurang apa? Apalagi Jabal Su'ada sekarang, masya Allah ya. Itu anak sudah 2 kali sholat tarawih di situ, kedinginan terus ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita nggak bisa mencari malam itu dengan maksimal, ya rugi. Nah, ikhwati, beliau juga mengatakan selanjutnya, iltamisuha fil asl awakhir min ramadhana fi tasiatin wa tabqa. Kata beliau, cari itu malam Lailatul Qadar itu di 9 terakhir, maksudnya 9 hari sisanya. 21, 23, 25, 27, 20 dicari. Saya katakan Bapak, saya bersyukur kepada Allah ketika Allah uji kita dengan Ramadan yang kadang berbeda-beda. Sekarang alhamdulillah enggak toh. Sebelum-sebelumnya coba lihat. Berapa kali kita berbeda, tanggal 1 Ramadannya berbeda. Itu ada hikmah sebenarnya. Hikmahnya apa? Orang di 10 hari terakhir itu udah nggak bisa menentukan mana yang ganjil. Jangan-jangan ini yang ganjil, maka dia pun ibadah. Jangan-jangan besok yang ganjil, maka ibadah. Kalau sekarang udah mulai kelihatan, oh ini sekarang malam keberapa? Sekarang malam keberapa ya, Pak? Pertengahan. Ya toh? Nanti malam insya Allah pertengahan berarti malam ganjil. Udah bisa dihitung. Tapi ikhwati ajani wa iyyakum. Ala kulli hal, ini 10 hari terakhir ini ya berusahalah. Dijaga kesehatannya, kemudian beribadah. Ya caranya bagaimana ya, dengan cara nasihat para ulama, dengan cara menolong diri kita siang hari itu buat tidur. Bukan tidur sepanjang siang, tapi ada porsi buat tidur. Ya, menjelang zuhur atau sudah salat zuhur, tidur. Malam harinya menyederhanakan makan. Kalau sudah 10 hari terakhir, teman-teman, ini pesan saya. 10 hari terakhir itu makannya malah sederhana. Kita kan enggak. 10 hari terakhir itu malah kalau bisa apa itu? Iya, besar-besaran. Sapi guling misalnya atau apa gitu ya. Atau ini waktu yang kita jumpai kan begitu, teman-teman. Orang kan berlomba, saya mau 10 hari terakhir Ustaz, bukaan yang saya mau berikan, dibelilah yang sesuatu yang mewah, kekenyangan terus. Akhirnya 10 hari terakhir bukan terjadi ibadah. Nabi tadi bagaimana ya kawan? Sadda mi'zarau, itu diikat tali pinggangnya, sederhana makannya. Sampai Nabi mengatakan, nikmatus sahuril mu'min at-tamar. Makanan sahur yang paling baik bagi orang beriman itu apa? Beliau mencukupkan dengan kurma. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau kita mungkin kurma, minum susu cukuplah. Wallahi khafillah. Naam kadalik. Kemudian ikhwati azlu ayyakum wa fi autaril asl akid li hadis Aisyah anna Rasulullah. Tapi jangan lupa ada di dalam riwayat yang lainnya bahwa ternyata malam Lailatul Qadar itu turunnya pada bilangan yang genap. Makanya lafadznya berbunyi taharrau Lailatul Qadri fil asl awakhir min Ramadan. Pokoknya cari malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Nabi tidak sebutkan ganjil. Nabi cuma sebutkan apa? 10 hari terakhir. Nah, kemudian kalau datang yang bilangan ganjil lebih bersemangat lagi. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asl awakhir. Cari Ramadan Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Wa fil awtari minha bidzat ay layaliya ihda wa ishrin. Yang disebut dengan bilangan ganjil itu ya kita kenal 21,
23, 25, 27, 29. Telah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iltamisuha fil asl awakhir, fil witri." Cari dia di 10 hari terakhir pada bilangan yang ganjil, maksudnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya antum lihat ciri-cirinya tadi itu. Kalau misalnya sorenya udah hujan, ada kemungkinan malamnya Lailatul. Ada kemungkinan, bukan kepastian. Nanti akan kelihatan bagaimana pagi harinya. Ketika antum melihat mataharinya itu berwarna kuning keperakan begitu, tapi tidak tidak menyilaukan mata. Tapi udah berapa Ramadan ini teman-teman mencari, selalu bilang ini kayaknya ini nggak menyilaukan, besoknya ini juga nggak menyilaukan, ini nggak menyilaukan. Makanya kami bilang udah jangan sibuk lihat bulannya, sibuk apa ikhwan? Ibadahnya. Malah ada sebagian orang mencari malam Lailatul Qadar dengan cara apa ya, habis sholat tiba-tiba keluar masjid lihat-lihat ke atas. Mau ngapain coba ya? Apa Nabi melakukan dengan cara itu? Lah, Nabi nggak lakukan dengan cara itu. Kan Nabi habiskan dengan apa tadi? Sujud, toh? Sujud yang lama. Apa maksudnya, kawan? Berdoa. At-taubah. Yani al-iksaru bitaubati wal istighfar, memperbanyak kalimat taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalnya enggak usah neko-neko baca astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya atau baca doa sayyidul istighfar. Kan sudah hafal, kawan? Nah, jadi baca itu udah keutamaan. Apalagi antum sanggup mengkhatamkan satu malam itu Al-Quran. Para ulama pernah menjawab ketika ditanya, bukankah ada larangan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 malam? Kata para ulama, hadis Aisyah itu menjelaskan, li'anna lailatul qadri hiya min khasa'isil lailah. Di antara malam-malam paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar, maka ini pengkhususan di malam itu dianjurkan memperbanyak membaca Quran sampai khatam kalau bisa. Cuma malam Lailatul Qadar. Nah, karena kita nggak tahu Lailatul Qadar itu kapan, berarti 10 hari terakhir. 10 hari terakhir berarti apa? Khatam 10 kali. Masalahnya sanggup tidak? Misalnya, ya, kita dapat 2 lembar sudah rasanya kaku. Ya minimal 10 hari terakhir itu khatam sekali. 3 juz 1 malam itu enggak susah, teman-teman. Saya katakan wallahi demi Allah, 3 juz 1 malam itu tidak sulit. Apalagi antum bersama-sama dengan teman-teman yang lain, terbangun, termotivasi. Cuman ini nasihat, kalau antum membaca Quran di malam hari, ya jangan balapan dengan teman. Jangan kenceng-kencengan, dihargai temannya yang lain. Dia juga ingin konsentrasi dengan bacaan, Qurannya kita baca yang lirik. Naim? Nah, hati khati azlu wayakum. Ya kalau 1 hari 3 juz kan berarti 1 bulan, 10 hari berarti berapa ikhwan? 30 juz. Enggak sanggup 30 juz dalam 10 hari, ya minimal 15 juz. Jangan sampai rugi kalau cuma 10 hari dapatnya cuma 1. Ini rugi, terlalu malas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati a'azlu wa iyyakum, wa fi hadzal hadis dalilun ala su'umil khisami wa tanasu. Dan dalam hadis ini, hadis apa maksudnya? Hadis yang berikut ini. Hadis yang menyebutkan yakni larangan di malam itu berbuat keburukan. Seperti apa? Berdebat, berselisih. Ya kalau sudah malam-malam 10 hari terakhir, ikhwan, tinggalkanlah perdebatan. Kalau ada orang keliru dalam ibadahnya, tegur, nasihati. Dia bantah, tinggalkan. Oke? Karena di malam itu, ya kawan bilang, manusia itu banyak, masya Allah, kesibukannya macam-macam. Yang tadinya nggak berdebat jadi berdebat. Bicara sedikit, perdebatan menjadi meluas. Entah itu perdebatannya melalui lisan maupun dengan tulisan. Maksud saya, kalau udah 10 hari terakhir ini, handphone antum itu loh, datanya kuota data itu matikan aja sudah, teman-teman. Biar nggak dikit-dikit lihat medsos. Tidak dikit-dikit dapat berita ini dan itu. Kalau perlu sudahlah antum ganti handphone dulu, simpan dulu handphonenya, antum i'tikaf. Oke? Ini supaya ibadahnya maksimal.
Sebagian orang kan begitu. Ini waki bawa anak ke masjid ikut iktikaf. Tapi kan anaknya diajari dengan cara apa? Dipinjemi biar anaknya yang penting tidak rewel. Anaknya main handphone. Ya salah. Nasallahu taala assalamualaikum. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakinnal witru yakunu bi'tibaril madi fatutlabu lailatul ihda wa ishrina wa lailatul salas wa ishrina wa lailatul sabin wa ishrina wa lailatul sabin wa ishrin tis'in wa isrin wa yakunu bi'tibari ma baqiya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam litasiatin wa tabqa litasiatin tabqa lisabiatin tabqa li khamisatin tabqa li salisatin tabqa fa ala hada idza kana syahru salasina yakunu dalika layalil isfa fadakunul isnan. Begini, memang hadisnya menyebutkan bilangan yang ganjil, tapi di hadis yang lainnya Nabi mengatakan kamu perhatikan pada 9 sisanya. 9 sisanya kan berarti masuk bilangan yang genap. Paham? 7 sisanya, 5 sisanya, 3 sisanya. Paham ya kawan? Berarti pada bilangan ganjil genapnya. Kalau begitu maksudnya beliau, jadi jangan terfokus cuma pada bilangan yang witir. Karena barangkali Allah turunkannya justru pada bilangan yang genap. Seperti pada Ramadan, saya lupa apa 5 Ramadan yang lalu. Orang menyangka itu pada bilangan yang ganjil, ternyata turunnya pada bilangan yang genap. Ciri-cirinya muncul di bilangan yang genap. Hujan yang turun, pagi harinya mataharinya tidak menyilaukan, bulat persis seperti tempayan. Seperti apa namanya? Nampan. Paham tuh ya? Jadi intinya malam itu habiskan buat ibadah. Nah, hilangkan kebiasaan masuk masjidnya cuman di bilangan-bilangan yang ganjil saja. Dan tambahan, kalau kita sudah melihat malam Lailatul Qadar dan kita dapatkan, ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu makin ibadahnya makin kuat. Misal dia melihat Lailatul Qadar turun pada tanggal 21 Ramadan. Jangan kemudian sudah lihat Lailatul Qadar udah dapat. Dua-duanya enggak iktikaf, dua-tiganya enggak iktikaf. Karena katanya sudah dapat Lailatul Qadar, ya salah. Justru karena dia dapat Lailatul Qadar itu dia semakin semangat beribadah. Para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu terjadi perubahan akhlak dan semangat dalam beribadah. Bukan Lailatul Qadar itu didapatkan dengan cara dikantongi, dijadikan jimat. Ya enggak ada alhamdulillah. Saya punya teman berkata, Ustaz, ayah saya itu dapat malam Lailatul Qadar pada usia 20 sekian. Terus makanya dia enggak pernah sholat dia. La haula wala quwwata illa billah. Orang dapat Lailatul Qadar kok enggak pernah sholat itu loh. Orang itu kalau dapat Lailatul Qadar makin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian ikhwati ahlumayakum, alamatul lati tu'rafu biha Lailatul Qadar. Sebagian tanda-tanda yang bisa kita kenali bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tanda pertama, sabatat fi sahih Muslim, telah tetap dalam hadisnya Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, anna min alamatiya, tandanya itu yang paling nampak, anna syamsa tatlu'u sabihatuha la su'ain laha. La su'aun laha. Matahari terbit pada pagi harinya itu dalam keadaan cahayanya tidak terasa terik. Kalau kita di Indonesia kan nggak kerasa teman-teman. Tapi kalau kita itu ada di Saudi Arabia pas musim panas, misalnya pada bulan Agustus, itu sangat panas sekali. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu cahayanya sampai naik ke atas tidak menyengat. Sampai matahari itu tinggi tidak menyengat teman-teman. Dan cahayanya tidak menyilaukan mata. Makanya orang yang tinggal makanya orang-orang yang punya keutamaan, dia punya kemampuan harta, kemudian apa? Iktikaf di Al-Haram, itu dia bisa menyaksikan keutamaan ini insyaallah. Lebih mudah bagi mereka menyaksikan malam Lailatul Qadar itu biidznillah. Tanda kedua teman-teman, dalam hadisnya Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, juga oleh Al-Imam At-Tayalisi dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lailatul Qadri lailatun talaqatun. Malam di mana Lailatul Qadar itu turun, malamnya itu talqah. Talqah itu artinya udaranya menyenangkan. Tidak panas tapi tidak terlalu apa? Dingin. Ya kalau pertanyaan Ustaz, kalau itu datangnya di musim dingin, tetap menjadikan sebab orang itu terasa nyaman dalam beribadah. Namanya talaqah. La haratan wala baridah kata Nabi.
tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tusbihu samsu yawmiya hamra dhaifah. Di hari itu pagi harinya matahari muncul dalam keadaan warna kemerah-merahan dan cahayanya meredup, tidak menyakiti pandangan mata seseorang. Tanda ketiga teman-teman, tanda ketiga. Imam At-Tabrani menyebutkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Wasilah ibnul Asqa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, Lailatul Qadri Lailatun Baljah, ai mudiah. Mudiah itu artinya terang. Walaupun sorenya turun hujan, malamnya tampak apa? Cerah. Mudiah itu cerah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah sekali. La haratan wala baridah. Enggak terasa panas dan juga tidak terasa dingin sekali. La yurma fiha bin najm. Pada malam itu tidak ada bintang-bintang yang berjatuhan. Kalau antum perhatikan malam-malam selain itu, antum sering nggak ikhwan kalau malam hari sama istri lihat ke arah bintang? Yang sudah punya istri maksud saya. Ya kalau yang belum ya enggak bukan pertanyaan saya buat antum gitu ya. Kalau antum lihat ke langit kan sering ada bintang jatuh toh? Itu tanda kekuasaannya Allah. Dan itu rajamnya malaikat terhadap siapa? Syaitan. Di malam itu hampir tidak ada bintang jatuh. Karena itu malam yang sangat amat tenang. Nah, ikhwati azza wa yakum. Aila tursalu fiyasab, tidak ada bintang-bintang yang dilontarkan untuk melempar apa? Syaitan. Ini tanda-tanda yang paling sering terjadi dan ini terdapat dalam riwayat yang sahih. Adapun hadis yang menyebutkan pada malam itu binatang-binatang tidak berbunyi, itu hadisnya dhaif. Jadi ada orang itu mencari Lailatul Qadar itu dia ke hutan. Sepanjang 10 hari setiap malam bunyi jangkrik bunyi terus. Lalu dia berkata kepada saya enggak dapat Lailatul Qadar Ustaz. Kenapa? Jangkriknya bunyi terus sepanjang malam. Iya. Apa namanya? Bukan itu, enggak ada hadisnya. Oh ini Ustaz hadis tentang ini bahwa malam itu hewan-hewan semuanya bertasbih dengan cara berdiam, tidak mengeluarkan suara. Itu hadisnya dhaif. Yang namanya fitrahnya binatang, kalau hujan turun ada kodok bunyi. Saya tahu. Itu fitrahnya. Demikian pula jangkrik berbunyi di malam hari. Jadi jangan menggunakan riwayat yang dhaif untuk menerangkan tentang malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang ciri-cirinya adalah udaranya sepoi-sepoi enak dibuat tidur. Ini bukan tanda, ini tanda-tanda malas kan ya. Dan ini waqi, itu kenyataan kita jumpai. Nah, ini amal yang utama di 10 hari terakhir yaitu dengan cara beriktikaf mencari malam Lailatul Qadar. Lalu amal apa lagi yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu? Di antara amalan yang bisa kita lakukan, afwan sebentar ya Khati. Ya ini kasratud doa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani." Dan apabila hambaku bertanya tentangku kepadamu, sesungguhnya aku ini dekat. Aku senantiasa mengabulkan permintaan orang yang meminta bila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allakum yarsudun itu artinya la'allahum, mudah-mudahan mereka itu diberi petunjuk senantiasa berada di atas apa? Kebenaran. Ayat ini menjelaskan doa tidak akan ditolak sama Allah. Sebagaimana dimaklumi pula bahwa pertengahan malam adalah waktu yang paling utama. Terutama malam Lailatul Qadar. Antum bisa bayangkan terkumpul banyak kebaikan. Bila itu malam Lailatul Qadar, Anda bangun di sepertiga malam terakhir, terjadinya di bulan Ramadan, jelas keutamaan terkumpul begitu banyak. Rugi kalau kita tidak memperbanyak berdoa kepada Allah. Maksud apa yang diminta? Minta yang paling baik. Minta ampunan dan rahmat dan dijauhkan dari neraka serta dimasukkan ke dalam. Kita banyak dosa. Tugas seorang hamba meminta ampun. Yang mengabulkannya hak siapa? Allah. Jadi jangan malu meminta kepada Allah.
Jangan karena sebab saya malu meminta, Ustaz sudah banyak dosa. Biarlah saya disiksa dulu lalu masuk surga. Jangan begitu kafir. Naudzubillah. Tapi kita minta Allahumma la tuharrim alayya jannataka, jangan haramkan surgamu buatku ya Allah. A'udzubika minan nar. Aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah taubat dan istighfar. Kalau tadi doa, ini memperbanyak taubat. Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, taubatnya ini dilakukan dengan cara mengakui semua dosa-dosanya. Caranya dengan apa? Kan mengingat-ingat dosa masa lalunya, kemudian dia taubati. Dia minta ampun kepada Allah, membaca astaghfirullah inni kuntu minadz dzalimin, seperti Nabi Adam. Taubatnya dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang. Atau Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bila aku bertemu dengan Lailatul Qadar apa yang harus aku baca? Kata Nabi, ucapkanlah olehmu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang. Bacanya bukan cuman setelah sholat tarawih, tapi dibaca sepanjang malam. Antum baca Quran, di tengah-tengah baca Quran antum mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian orang menambah-nambah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Apakah diperbolehkan? Sebenarnya lafaz seperti ini tidak dilarang, tapi kalau dia meyakini begitu cara berdoanya, enggak ada contohnya. Cukup yang diajarkan sama Nabi kepada Aisyah. Nabi cuma mengajarkan baca apa ya kawan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu taubatnya dan istighfarnya seseorang ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian kemudian apa? Umrah. Ibadah umrah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu keutamanya besar. Nabi mengatakan umratan fi ramadhana taqdi hajatan ma'i. Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu menggantikan kedudukan haji bersamaku. Ini pahala umrahnya setara dengan berhaji bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat saya, kalau antum punya harta, walaupun cuma dapat 3 malam terakhir umrah. Siapa tahu 3 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka umrahnya menjadi berumrah yang lebih baik dibandingkan dengan berumrah 1000 bulan. Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian ikhwati aslimayakum, amal yang berikutnya adalah tadi udah kita singgung, ini qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu maksudnya qiyamul lail. Bangun di waktu malam. Nabi mengatakan man qama lailatul qadri tadi itu. Barang siapa dia bangun di waktu malam untuk salat malam Lailatul Qadar maksudnya, imanan wahtisaban, dengan sebab iman dan mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Faham tuh ya ikhwan? Jadi bagaimana Ustaz kalau kita sudah tarawih? Kalau antum sudah tarawih ya sudah, sibukkan dengan baca Quran. Berarti amal yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Akhi, dicoba. Mulai malam ini sudah mulai dicoba berapa kuat membaca Al-Qur'an dalam satu malam. Antum coba dulu malam ini berapa kuat. Kalau udah sanggup 3 juz alhamdulillah. Faham dong? Tapi enggak boleh dipaksakan begini. Sudah ngantuk tetap dibaca, tapi ternyata nanti huruf sin dibaca shad. Karena mengantuk. Wadah? Lafaz dot enggak bisa dibaca dengan dot lagi. Tapi kan sudah mengantuk. Kalau antum sudah mengantuk ya berhenti. Berhenti, antum melakukan tidur, pasang jam beker antum, tidur 10 menit lah. Bangun lagi, baca lagi Quran itu. Baca lagi sampai antum lelah, tidur lagi. Paham? Ustaz, boleh nggak usah di tengah-tengah itu makan minum? Ya boleh, nggak dilarang antum. Supaya kuat minum apa namanya itu? Gohwah atau kopi, ya nggak ada masalah, boleh. Tambah saya boleh. Tapi jangan ngobrolnya 1 jam, baca Quran 10 menit. Ini penyakitnya orang i'tikaf di zaman sekarang. I'tikaf, mau kemana akhi i'tikaf? Masya Allah. Jumlah pesertanya 190 Ustaz, Masya Allah. Saya bisa bayangin 190 itu ngapain aja mereka itu. Berada pada satu tempat, ketemu nanya kaifahal. Antum nanya kaifahal masing-masing orang, 190 orang udah berapa menit habisnya.
Kaifahal, 190 orang. Habis waktunya. Paham? Tapi bukan berarti tidak boleh bertegur sapa, boleh. Ya sekedar antum menegur salam, sudah duduk baca Quran. Antum capek untuk menghibur hati antum, ketemu dengan teman, nanya sebentar, gimana kabarnya akhi? Antum sehat? Sudah hilang ngantuknya, baca Quran lagi. Faham tuh? Ada ya khawati azn wa yakum. Dan mulai malam itu berdoa, minta sama Allah. Jangan diharamkan malam Lailatul. Minta, yang punya Lailatul Qadar itu Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan Lailatul Qadar untukku. Ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan mulai menjaga apa? Staminanya. Udah 15 malam terakhir ini, ikhwan. Nanti malam mungkin kunut witir kalau imamnya mau berkunut. Berarti kita butuh tenaga yang cukup. Kunutnya imamnya lama, ya kita bisa lama. Maka nasihat saya, diatur waktunya dengan baik. Begitu selesai sholat tarawih, cepat pulang tidur. Tidur, bangun di tengah malam. Doa supaya kebiasaannya terbawa sampai 10 hari yang terakhir. Teman-teman, ini yang mampu saya sampaikan pada hari ini pada antum, kesempatan atau amal yang kita patut lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Masya Allah, banyak ya kawan. Bagaimana sikap kita sebaiknya terhadap keluarga yang mengatakan bahwa kajian-kajian yang saya ikuti bukanlah kajian salaf yang sebenarnya, tetapi yang benar-benar salaf hanya ada di pondok tanda petik, gitu ya. Kajian-kajian yang saya ikuti itu seperti di BDI, An-Nasai dan lain-lainnya, itu bukan salafi. Antum kalau menanggapi setiap perkataan orang, antum akan kehabisan waktu. Contohnya orang itu tadi. Dia nggak bisa melihat orang lain bahagia. Antum taklim tenang, dapat ketenangan, bisa beribadah dengan baik. Antum mengenal dakwah ini membuat antum semangat ibadah. Antum jadi mengenal manusia menjadi lebih santun. Antum lebih memuliakan orang tua. Antum bisa khusyuk dalam sholat antum. Baca Quran antum juga semakin rajin. Manhaj yang antum ikuti jalannya para sahabat. Kenapa antum harus pedulikan perkataan orang? Kita katakan, apakah yang boleh berkicau itu cuman si burung jalak? Memang burung emprit gak boleh berkicau? Paham gak maksud saya ini teman-teman? Kalau Anda bisa berkata kami salafi, apa kami gak boleh mengatakan kami salafi? Paham yang saya maksud? Salafi itu bukan produk pabrik tertentu. Salaf itu lebih kepada praktek yang benar dalam bermanhaj. Saya mau tanya sama antum. Kalau ada orang mengatakan saya salafi, apakah dia pasti salafi? Taib. Yang kedua, apakah orang yang mengatakan salafi pasti masuk surga? Belum tentu. Artinya, salaf itu lebih kepada makna bagaimana cara kita mempraktekkan agama ini. Bukan masalah berkumpul di sebuah tempat. Nggak ada habisnya kalau antum nuruti orang yang begini. Dan mereka tidak akan pernah habis mencari-cari ngurusi antum. Dia tuh nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus dirinya sendiri. Dia nggak sibuk ngurusi dia, antum diurusi. Kenapa? Karena antum makin lama makin soleh. Antum makin lama makin rajin taklim. Antum makin lama makin santun. Waduh. Antum berubah penampilan yang tadinya gaya duniawi berubah jadi dekat dengan akhirat misalnya. Yang tadinya antum nggak baca kitab-kitab agama, antum jadi rajin baca kitab agama. Hidup antum makin cerah. Mereka nggak suka. Dan itu bukan kebaikan. Jadi anak pesan kepada antum, nggak semua pertanyaan dijawab. Dan nggak semua sebuah himbauan didengarkan. Oke, habis waktu kita. Masya Allah la quwwata illa billah. Dan tidak jarang yang berkata itu justru dulu dapat hidayahnya dari pengajian-pengajian yang tadi disebut. Dulu dia dapat hidayah dari pengajian-pengajian, tiba-tiba dia tidak punya adab dan tidak punya rasa syukur. Sementara Nabi mengatakan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas.
yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia nggak mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Oke? Begini teman-teman, saya punya murid tidak mengenal dakwah sampai bisa berbahasa Arab dan membaca kitab. Ketika sudah ketemu dengan saya, dia berkata, antum sesat. Antum bayangin, ketemu di masjid, akhi apa kabar? Kenapa tanya-tanya saya? Antum sesat, nggak perlu tanya-tanya saya. La haula wala quwwata illa billah. Nggak punya adab. Nggak punya? Kalau kita ngurusi orang kayak begitu, habis usia kita, amal nggak sempat. Antum sudah tahu tentang bagaimana beramal, syaratnya sudah jelas. Bagaimana bermanhaj, caranya ikuti jalannya para nabi dan Rasul. Jadi jangan diperdulikan. Didoakan orang kayak begitu. Mudah-mudahan nanti sama-sama masuk surga. Biar kita lihat siapa yang malu. Paham maksudnya, Ikhwan? Siapa yang malu dengan tuduhannya? Kita atau mereka? Dan kita harapkan sama-sama masuk surga. Antum bisa bayangkan. Kalau kita ditakdirkan masuk surga, dia masuk surga. Dulu dia berkata-kata kita begini begitu. Apa dia nggak malu ya depan Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih baik kita doakan. Ya mudah-mudahan aku di atas jalan kebenaran. Wah deh. Kalau dia menasihati, terima kasih nasihatnya. Jazakumullah khairan. Khalas. Ya. Ya kan ya. Nah, saya nggak nyangka ada pertanyaan ini muncul di bulan Ramadan gitu kan ya. Itu pertanyaan awal-awal dakwah dulu sampai di Indonesia. Jadi ini kalau inisialnya pertanyaan ini pertanyaannya sudah masuk kotak yang sudah usang. Harus model-model kayak begitu tuh ya kawan. Model-model orang yang kalau zaman sekarang itu harusnya sudah masuk museum. Karena orang sudah beramal kebaikan yang banyak, belajar kitab para ulama, berinteraksi dengan para ulama, mengenal kebenaran, dia masih sibuk dengan itu aja. Sahih? Lihat orang taat makin sakit hatinya. Apa namanya? Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi kita kata jadi kalau antum bertanya, apa sikap kita Ustaz kalau dia mengucapkan itu? Kita katakan, antum kasihan, anak kasihan sama antum. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku dan antum berkumpul di surga. Begitu jawabannya. Antum bukan salafi, anak kasihan sama antum ya akhi. Begitu aja. Kalau bahasa Arabnya, ya miskin. Begitu bahasa Arabnya. Walih. Sudah berapa menit kita bahas itu tadi? Salahkah apabila saya menasihati keluarga yang berprasangka buruk terhadap orang lain dan lebih baik mendoakan orang itu daripada menceritakan kejelekannya? Ya tidak salah, itu kewajiban. Karena berburuk sangka itu dilarang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka karena sebagian sangka-sangka itu adalah apa? Dosa. Biasanya prasangka itu membawa kepada ghibah. Jadi nasihati. Tapi pada kenyataannya keluarga saya malah menasihati saya balik dan memarahi saya. Ya antum terima konsekuensi dakwah itu. Kita menasihati orang kadang-kadang kita di balik perkataan kita nggak apa-apa. Jangankan Anda. Nabi itu menasihati Abu Jahal, malah dikatakan Nabi gila. Sahih? Kita belum apa-apa, baru juga dimarahi. Iya. Dan Nabi SAW diapakan? Diusir. Ditaruh kotoran di kepalanya. Jadi sabar. Yang penting kalau menasihati, satu, dengan ilmu. Dua, santun. Jangan menggurui orang. Ada orang menceritakan orang lain, akhi, afwan. Antum kalau mau masuk neraka jangan bawa saya. Itu bukan nasihat namanya, kawan billah. Antum nasihatilah. Maaf, ana mau nanya, ini kira-kira mengandung manfaat enggak kita bicara ini? Saya takut ada ayat ini loh. Nah, itu dia terkena. Paham? Jadi kalau antum mengatakan dengan kalimat ini ghibah, ini haram hukumnya, itu bukan nasihat. Kalau antum tidak bisa menyampaikan dengan kalimat yang santun, ditunda nasihatnya, bikin tulisan tentang tadi sore kita berbicara ini begitu, mari kita muhasabah, jangan-jangan kita nanti ditanya sama Allah. Itu namanya nasihat. Nasihat enggak usah itu, teman-teman. Karena tujuan nasihat itu merubah yang baik menjadi merubah yang buruk menjadi apa? Baik. Yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sabar. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah hukumnya zakat fitri? Bukan zakat fitrah, yang benar sebutannya zakat
fitri. Bagi orang yang tidak punya penghasilan namun tiap bulan selalu dikirimin uang oleh anak-anaknya, dan apakah boleh seorang kakak membayarkan zakat fitri untuk adiknya yang masih dalam tanggungan orang tua, sedangkan orang tua tidak mampu untuk membayarkan zakat fitri untuk adik-adiknya? Pertama, orang miskin pun harus bayar zakat fitri kalau dia punya benda untuk dizakatkan. Zakat fitri itu kewajibannya mengenai bagi orang yang telah memiliki kelebihan bekal untuk satu hari, satu malam. Jadi kalau antum punya beras 25 kilo, antum makan sehari semalam berapa? 2 kilo, berarti kan lebih. Zakat berapa kilo? 3 kilo, bisa diambilkan dari yang 24 kilo, cukup untuk zakat. Itu wajib zakat. Karena zakat fitri itu untuk mensucikan apa? Kesalahan-kesalahan yang diperbuat di bulan Ramadan. Yang butuh bukan orang kaya saja, orang miskin butuh. Kedua, orang miskin berhak dapat zakat. Dia berzakat, dia dapat zakat berhak. Bahkan dia berzakat dengan beras zakat, boleh. Karena zakat itu sudah menjadi miliknya. Paham? Kalau saya miskin, ada orang memberi saya beras zakat 200 kilo. Cukup buat zakat buat saya. Saya ambil darinya buat apa? Berzakat. Itu diperbolehkan. Begitu Islam. Kedua, boleh nggak kakak membayarkan zakat bagi siapa? Adik yang berada di bawah tanggungan orang tuanya, boleh. Bahkan dia menzakati orang tuanya boleh. Maksudnya mengeluarkan zakat buat orang tuanya. Bapak ibunya dikeluarkan zakatnya oleh anaknya. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Ayo ya kawan. Termasuk yang dibebankan untuk membayarkan zakat itu tuan kepada majikan kepada pembantunya. Kalau dia punya pembantu tinggal di rumahnya, maka pembantu itu yang mengeluarkan zakatnya siapa? Majikannya. Entah? Nah, kalian. Wallahu a'lam bishawab. Jika iktikaf, boleh enggak keluar masjid buat kerja? Habis kerja langsung ke masjid lagi. Akhirnya, kalau sudah beriktikaf, itu maknanya meninggalkan sejenak urusan dunia. Berkonsentrasi dengan apa? Ibadah. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi sunnahnya Rasulullah SAW meninggalkan itu semua. Orang yang iktikaf tidak boleh mengantarkan jenazah. Orang yang iktikaf tidak menjenguk orang yang sakit. Itu keutamaan. Demikian pula orang yang iktikaf sebaiknya dia tidak melakukan aktivitas selain daripada ibadah di masjid. Kalau dia keluar karena hajat, ingin buang air besar, ingin membeli obat, ingin membeli makan, ini hajat syar'i. Saat kerja ini kan hajat syar'i, tapi tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka sebaiknya kalau antum sudah berniat i'tikaf, ambil apa ikhwan? Cuti. Kebiasaan cutinya untuk lebaran diganti. Cutinya buat apa ikhwan? I'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diketahui banyak orang adalah syaitan, jin, iblis dimasukkan ke dalam neraka selama bulan Ramadan. Oh enggak. Yang hadisnya menyebutkan wasul silatis sayatin. Setan dibelenggu. Bukan dimasukkan apa? Neraka. Nanti mereka dimasukkan ketika semua manusia, ketika semua makhluk yang ke surga, yang ke neraka. Begitu ya filasan bayakum. Lalu apakah dukun yang pekerjaannya adalah bersekutu dengan iblis dan jin, apakah ilmu yang dikerjakannya akan bekerja di bulan Ramadan? Wallahu alam bishawab. Yang jelas ini semakin menambah keyakinan kita. Kalau ada orang nanya sama tukang ramal di bulan Ramadan, semakin bodoh dia. Kenapa? Karena setannya tidak punya kemampuan untuk berbuat itu. Kalau apakah ilmunya bekerja, akhi? Jin dibelenggu itu bukan berarti tidak bisa mengganggu manusia, cuman dilemahkan. Makanya orang-orang yang terkena sihir itu ketika datang bulan Ramadan, sihirnya berkurang. Ada beberapa banyak pengalaman ketika saya dulu masih suka meruqyah. Setelah dinasihati oleh ulama, jangan jadi tukang apa? Ruqyah itu membuang waktu, ajarkan kepada orang lain cara meruqyah diri. Itu lebih efektif. Jangan sibuk jadi tukang ruqyah. Nabi tukang ruqyah enggak? Enggak. Nabi mengajarkan cara ada yang sakit di ruqyah, tapi enggak berprofesi sebagai tukang ruqyah. Ketika kami dulu meruqyah itu, pengakuan dari orang-orang yang terkena gangguan itu, kalau Ramadan datang tubuh mereka lebih ringan. Penyakit mereka lebih apa?
terasa berkurang, semangat ibadah mereka berjalan. Itu semakin menunjukkan bahwa benar shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentang ilmunya hilang, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu teman-teman? Bolehkah seorang istri menerima tamu suaminya di hari lebaran sedangkan suami pergi keluar kota? Ada mahramnya tidak? Ada mahramnya tidak, ikhwan? Begini, ikhwan. Dalam kitab ada Buzifaf karya Al-Imam Al-Albani, beliau menampilkan sebuah dalil. Ada salah seorang sahabat yang menikah dengan wanita Ansor, lalu mengadakan walimah. Istri beliau ikut melayani, menyediakan makanan buat tamu-tamu, baik laki-laki maupun perempuan. Selama wanita itu memakai penutup aurat, aman dari fitnah, nggak masalah. Tapi yang jadi permasalahannya sekarang adalah kalau dia sendirian di rumah, ya nggak boleh. Yang datang tamunya laki-laki sendirian pula, ya berdosa. Karena yang ketiganya adalah apa? Syaitan. Kalau misalnya ada ayahnya, ada pamannya, ada anak laki-lakinya, tamunya datang, teman kerja dari suaminya, dia dijumpai oleh ayahnya, dijumpai oleh anak laki-lakinya, atau keluarga laki-lakinya. Faham tuh? Bila dia ingin bertanya tentang sesuatu perkara, bisa bertanya dari balik tabir atau tidak langsung bertatap muka kalau seandainya dikhawatirkan terjadinya fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah, afwan Ustaz, ana mau bertanya apakah boleh berdoa di dalam salat menggunakan bahasa Indonesia? Tidak boleh. Tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia karena memang tidak dituntunkan dengan hal itu. Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat, dan semua tata cara salatnya Nabi dengan berbahasa apa, ikhwan? Arab. Dengan berbahasa Arab. Jadi dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau antum misalnya enggak sanggup dengan bahasa Arab, doanya di luar salat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para wanita muslimah agar senantiasa memelihara hati kami dari syubhat dan syahwat. Yang pertama, nasihat saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh sifat takwa itu menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat seperti talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, iltizamul buyut. Wanita-wanita hendaknya memperbanyak tinggal di rumah. Jangan terlalu sering keluar rumah kecuali keperluan yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya ataupun akhiratnya dalam masalah ini. Jadi sekedar berjalan-jalan, cari lihat sana lihat sini, kurangi. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah memiliki fitrah dekat dengan dunia. Wanita yang tadinya nggak kepikiran beli toples, paham? Antum bawa jalan ke pasar, jadi beli toples. Toples warna biru, besok antum bawa ketemu yang merah, beli pula dia yang merah. Antum ingatkan itu di rumah masih ada kan merah. Sekarang merah, kemarin biru, begitu. Itu fitrahnya wanita. Jadi wanita kalau misalnya tidak ingin terkena banyak syubhat dan syahwat, rajin di rumah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Tetap tinggallah kamu di rumahmu. Yang ketiga, memanfaatkan waktu atau momen yang baik bersama suami. Habiskan waktu bersama suami dengan berbakti pada suami, menyenangkan hati suami, berdandan di depan suami. Nabi kita mengatakan ketika ditanya, ayul mar'atil khair, wanita paling baik bagaimana? Kata Nabi, tasurruka idza nadartaha ilaiha. Wanita yang kalau kamu memandangnya kamu bahagia dengannya, senang melihatnya. Ya. Kemudian hindari membuka-buka hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini teman-teman, akhwat, cobalah dikurangi ikut dalam grup-grup media sosial itu. Sudah dikurangi. Antum punya Facebook, pertemanan, antum bayangkan kalau satu orang temannya 5.000. Kan Facebook itu 5.000 ya temannya. Kenapa saya tahu dari situ? Karena ada seorang teman itu menceritakan kepada saya, pertemanan di Facebook itu maksimal 5.000. Lalu saya tanya, kalau misalnya 10.000 antum mau? Kalau bisa 10.000 saya 10.000 Ustaz. Saya buat apa? 10.000 orang jadi pertemanan, antum layani setiap dia kirim terbuka, dibuka. 10.000 orang antum lihat.
nggak sempat ngurus suami, terlantar anak-anak Anda. Tinggalkan ini yang seperti ini. Jadikanlah diri antum memandang Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran, ibu-ibu. Nasihat saya, memilih teman yang baik. Ukti, kalau Anda ingin istiqomah dalam agama ini, pilih teman yang baik. Teman yang ketika Anda menyimpang dinasihati. Teman yang menasihati Anda atas dasar takut kepada Allah. Bukan teman yang menasihati untuk membuat Anda menjadi rusak, bukan. Tapi membuat Anda jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi, manusia sangat tergantung dengan apa? Teman-temannya. Dan yang terakhir, doa sama Allah. Minta dihindarkan dari fitnah dunia. Karena Anda itu bagian daripada fitnah dunia. Doa sama Allah. Agar Anda dijadikan wanita soleha seperti Allah menjadikan Maryam, Asia, Aisyah, Khadijah. Minta dijadikan seperti mereka. Minimal berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Zakat fitri apa boleh dengan uang? Boleh kalau uang itu nanti oleh panitia diberikan apa? Makanan pokok. Jadi sifatnya titip. Menitip uang kepada panitia zakat, nanti panitia zakat memberikan sejumlah kiloan beras yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau beras, kalau di negeri yang bahan pokoknya gandum ya gandum, kurma ya kurma. Oke, tapi kalau memberikan kepada fakir miskin berbentuk uang dalam kondisi yang tidak daruri tidak boleh. Abu Hanifah membolehkan dengan syarat tidak ketemu makanan pokok untuk diberikan. Kedua, waktunya sempit. Enggak mungkin ya, Pak? Ditunda. Baru dia boleh. Kalau enggak maka enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu? Ustaz, bolehkah melaksanakan sholat tarawih terputus? Misalnya kita baru sholat 4 rakaat, lalu kebelet buang hajat, setelah itu wudhu lagi dan melanjutkan rakaat berikutnya. Apakah boleh? Boleh. Kan sholat tarawih 11 rakaat itu bukan bilangan yang baku harus 11. Antum cuma mampunya 7 boleh. Antum mampunya 9 juga boleh. Antum mampunya cuma berapa? 3 juga boleh. Enggak sholat aja enggak berdosa. Tapi kan rugi. Rugi meninggalkan sholat apa? Tarawih. Paham tuh? Jadi kalau seandainya antum berhajat, ya antum tinggalkan dulu. Antum selesaikan hajat antum, balik lagi. Ketemunya imam apa? Ketemunya imam itu rakaat yang ke-9, ya berarti antum di rakaat yang ke-9 itu. Paham? Nanti imam witir ya imam witir. Ulama berbeda pendapat apakah boleh menambahi atau tidak supaya genap 11. Karena tadi sudah berwitir bersama apa? Imam. Para ulama bukan, dia boleh menambahi ketika imam witir, dia enggak usah witir. Tapi dia kehilangan keutamaan salat bersama dengan apa? Imam sampai tuntas. Dan pendapat yang kuat dia boleh menambahinya. Sebagaimana Nabi pernah sholat 9 rakaat saja. Setelah 9 rakaat Nabi tambahi 2 rakaat lagi. Paham tuh? Totalnya menjadi berapa? 11 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Pak. Apakah boleh berdoa setelah sholat wajib di bulan Ramadan karena sebab ingin mau memperbanyak doa? Apakah boleh berdoa setelah sholat wajib? Tidak ada larangan berdoa setelah sholat wajib. Yang dilarang itu menjadikan terus-menerus berdoa setiap sholat wajib dengan cara mengangkat tangan. Sama Mas Irfan? Jadi dengan cara mengangkat tangan tiap selesai doa, setiap sholat wajib mengangkat tangan doa terus-menerus, itu enggak ada dalilnya. Maksudnya tidak boleh itu tidak ada dalilnya. Nabi SAW doa tapi tidak mengangkat tangan, dan doanya tidak sepanjang yang seperti biasanya memperpanjang doa itu, tidak, karena beliau sudah memperpanjang doanya ketika ruku, sujud dan tasyahud akhir. Tapi kalau kita punya kebutuhan, keinginan, bukan karena sebab sholat, kebetulan kita selesai sholat maghrib, kita ingin mendoakan orang tua kita, enggak apa-apa berdoa mengangkat tangan, bukan karena sholatnya, karena keinginan kita ingin berdoa kepada Allah. Masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ayat yang tadi kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana ingin bertanya tapi di luar dari tema. Ana diberi hadiah baju oleh teman ana, tapi baju tersebut ada gambar not musiknya di bagian bawahnya. Apakah boleh ana memakai baju tersebut? Bisa dihilangkan enggak gambar notnya? Karena ikhwan fillah, kadang-kadang apa yang tampak disebut dengan syiar.
Kita khawatir nanti menjadi apa? Syiar. Kan not itu identik dengan apa? Musik. Ya. Kalau memang ada not yang tidak identik dengan musik, itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya antum memungkinkan untuk dihilangkan, hilang. Kalau misalnya baju itu kaos, ya bisa dipakai di dalam, ya toh? Atau dipakai di rumah supaya tidak jadi apa? Fitnah. Yang dikhawatirkan kalau antum pakai di luar, ini mana Ustaz? Apa jubah bernot? Ini repot ini katanya. Jubah gambarnya apa? Not. Ya gimana? Itu namanya talbisul haq wal bil batil. Talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Enggak diperbolehkan ditampakkan di hadapan orang. Khawatirnya menjadi sebab apa? Fitnah. Wallahu alam bisawab. Nah, ikhwati. Khalas. Selesai teman-teman. Jam berapa masuk waktunya? Masih sekitar 10 menit ke depan insyaallah taala. Alhamdulillah. Itu mungkin yang mampu saya sampaikan, dan ini pertemuan terakhir kita bulan Ramadan ya. Kajian di tempat ini. Ana berpesan kepada diri ana dan kepada teman-teman, tinggal beberapa waktu lagi, minta kepada Allah usia kita diberkahi, kemudian minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa beribadah sampai akhir Ramadan. Dan kami juga menasihati semakin semangat yang belum khatam Quran di pertengahan bulan ini cepat dikhatamkan, dibaca Quran, dihilangkan kesibukannya. Dan ini juga nasihat ikhwati azza wa yakum, doakan saudara-saudara kita yang di Suriah, yang di Filistin, berharap mudah-mudahan mereka diringankan oleh Allah. Dan jangan lupa berdoa agar ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun hatinya disatukan, tidak saling mereka berselisih, tidak saling buruk memburukkan, supaya mereka itu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu saya sampaikan. Wa nas'alullah tabaraka wa taala ayaj'ala majlisana hadza majlisan mubarakan, wa nas'alullah tabaraka wa taala ayyubarik sahibal bait wa liman dakhala fi hadzal bait. Semoga Allah memberkahi pemilik rumah ini dan orang-orang yang masuk ke dalam rumah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kumpulkan kita lagi, kalau tidak di dunia semoga kita bertemu di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.